Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grit Auto. Di sebelah saya adalah Honda WR-V RS with Honda Sensing yang kemarin sudah dibahas oleh rekan saya, Aris Aditya Putra. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pengen tahu nih, kira-kira seberapa lengkap sih si WR-V varian termahal dan varian dengan fitur terlengkap ini? Ada apa aja sih fitur-fiturnya, dan kira-kira apakah si sensingnya ini sudah selengkap BR-V atau malah selengkap HR-V? Langsung aja ya, ini dia. Kita mulai dari fitur eksteriornya dulu deh ya. Nah, kita mulai dari depan, ini dia udah dapat lampu LED, ini full LED, dan tadi baru aja nyala. Ini dia punya lampu sen yang sekuensial, jadi udah otomatis nyalanya tuh begini ya. Lalu dia udah ada auto headlight, jadi kalau misalnya teman-teman nih masuk terowongan yang gelap gitu, atau misalnya hari udah mulai malam gitu, jadi dia udah nyala sendiri, jadi lebih nyaman. Kita ke samping. Oh iya, ini adalah varian Honda Sensing. Jadi dia udah dapet kamera stereo di balik kaca depan. Nah, dia fungsinya itu untuk memantau apakah ada marka jalan di depan, atau ada kendaraan kah, atau ada pejalan kaki kah di depan. Nah, nanti fitur-fiturnya kita akan bahas selengkapnya nanti. Satu lagi, ini ada kamera lagi nih. Ini kamera Honda Land Watch. Nah, Honda Land Watch ini fungsinya adalah dia memantau ada kendaraan apa sih yang ada di sebelah kiri mobil. Misalnya kalau lagi mau ganti lajur gitu ya ke kiri. Nah, itu cara ngaktifinnya gampang aja. Tinggal buka sen atau tinggal klik tombol yang ada di tuas sen. Sen sebelah kiri? Sen sebelah kiri, iya betul. Jadi kalau misalnya dia sennya ke kiri ya, dia baru aktif. Ke belakang lagi. Nah, ini yang saya suka nih. Jadi dia punya kamera mundur yang multi angle ya. Dan kerennya lagi, dia ini bisa dilihat dari beberapa angle nih. Jadi angle-nya tuh bisa dipilih di head unit. Dan satu lagi ini sensor parkirnya. Ini dia terintegrasi sama bagian plastik yang hitam ini. Jadi nggak ngerusak warna catnya ini. Jadi nggak, dia bener-bener cat semua ini. Ini terintegrasi di sini, jadi lebih mantap. Dan sebelum kita ke dalam, ini di varian RS with Honda Sensing ini udah ada roof rail ya, Don. Loh, kok kriat-kriat ya? Ya ini kayaknya cuma dekorasi ya, nggak bisa dipakai buat naruh barang. Plastik juga. Nah, ini posisi mobil dalam terkunci ya. Nah, sudah masuk nih. Jadi kalau misalnya tadi, ini kuncinya saya pegang. Kalau misalnya saya ngejauh sedikit, dia udah ada walkway auto lock. Jadi fungsinya ini kalau misalnya kita sering kelupaan gitu ya, kita jalan keluar aja, ini udah langsung otomatis terkunci teman-teman. Nah, tadi udah dibuka dengan saya masukin tangan di sini aja udah langsung kebuka. Dan satu lagi sebelum saya masuk nih, dia udah ada tombol ini hold. Ini remote engine start. Jadi teman-teman kalau misalnya mau manasin mobil, cukup menekan tombol ini ketika mobil terkunci. Kita masuk. Wow, ini sambutannya enak banget ya, hebat banget. Di sini udah ada tombol start stop juga. Ini dia lihat seperti detak jantung deh nyalanya. Dan kalau misalnya saya rem, ini langsung menyala gitu. Lantas fiturnya apa aja sih yang ada di interior RS Honda Sensing ini? Ya secara garis besar memang banyak fitur-fiturnya tuh mirip banget dengan BR-V. Bisa dilihat dari dashboard aja mirip dengan BR-V ya.
Lalu juga konsol tengahnya juga mirip dengan BR-V, pun juga setirnya juga mirip dengan BR-V. Salam satu dashboard Honda ya. Jadi kalaupun salam satu dashboard juga, ini juga salam satu instrumen cluster nih kayaknya nih. Jadi instrumen cluster ini masih analog dan dia udah punya 4,2 inci MID full color yang memang sama seperti BR-V. Nah, head unitnya ini udah ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih wired ya. Jadi masih harus dicolokin. Lalu di bawahnya udah ada AC, auto AC, climate control. Tapi sayangnya belum dual zone atau triple zone apa. Mirip-mirip sama BR-V juga. Fitur lainnya dia udah ada mode sport, dia udah ada mode low. Lalu di setirnya ini udah ada tombol audio lengkap dan ini yang paling penting nih. Di sini di tombol yang paling kanan, di sisi kanan ini adalah tombol adaptive cruise control. Dia adalah salah satu fitur unggulannya Honda Sensing yang ada di WRV RS with Honda Sensing. Dia udah bisa ngedeteksi kendaraan di depan. Jadi ketika misalnya di tol gitu lagi cruising santai, tinggal mencet ini aja, dia kecepatan mobil ini akan mengikuti mobil yang ada di depannya. Nah, selain adaptive cruise control, dia udah ada collision mitigation braking system. Jadi sama seperti dengan kamera itu, dia udah ngedeteksi kendaraan di depan ataupun pejalan kaki yang di depan. Nah, kalau misalnya teman-teman meleng gitu ya, lagi nyetir dan tiba-tiba misalnya ada mobil berhenti tiba-tiba, nah, dia akan ngasih warning. Lalu kalau misalnya masih meleng, ya dia akan ngerem sendiri. Selanjutnya dia udah ada lane keep assist system. Jadi dia udah bisa ngedeteksi marka jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cruising di tol gitu ya, tinggal pencet ini, jadi ada tombolnya nih di sini. Dan dia akan mengatur mobil ini ngikutin dengan si jalurnya. Jadi ya kalau misalnya dia belok, dia akan ikut belok, setirnya belok sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba keluar dari jalur, dia akan nge-koreksi sendiri. Pun juga ada road departure mitigation system. Jadi kalau misalnya teman-teman itu keluar dari jalan, ya itu dia akan mengkoreksi juga. Satu lagi adalah lead car departure notification, LCDN. Jadi kalau LCDN ini fungsinya adalah ketika teman-teman lagi di lampu merah gitu ya, lagi main HP, nggak fokus. Nah, si kameranya ini, itu dia ngedeteksi mobil yang depan itu udah jalan apa belum ya. Nah, kalau misalnya dia udah jalan, dia akan munculkan satu peringatan ya di MID bahwa itu udah jalan tuh mobil depan. Oh, satu lagi ada auto high beam. Jadi kalau teman-teman ada di daerah gelap gitu ya, nyalain high beam otomatis. Nah, kalau misalnya dia ada kendaraan lain yang dari depan, itu udah bisa ngatur si ke low beam. Jadi bisa high beam, bisa low beam secara otomatis. Jadi Honda Sensing-nya ini sama dengan BR-V kah? Atau lebih cenderung mirip ke HR-V? Kalau bisa dibilang sih sama kayak BR-V. Kalau HR-V kan ada yang low speed follow tuh kalau adaptive cruise control-nya. Kalau di sini? Kalau di sini belum ada. Jadi kalau low speed follow itu dia kalau dia kemacetan dia bisa jalan sendiri ya ketika dinyalain adaptive cruise control-nya. Selebihnya dia udah memiliki beberapa fitur yang udah dimiliki yang varian bawahnya, misalnya udah ada vehicle stability assist, udah ada hill start assist, lalu dia udah ada ini nih auto fold, spionnya udah auto fold, udah elektrik juga nih. Lalu nggak lupa dia udah ada 6 speaker dan nggak cuma speakernya aja 6, yang varian Honda Sensing ini udah dapat 6 airbag. Jadi udah lebih aman dong daripada yang bawahnya. Oke sih menurut saya. Sekarang kita ada di akhir ulasan dan bisa dibilang nih Honda WRV RS with Honda Sensing memiliki fitur yang selengkap BRV with Honda Sensing ya, bukan HR-V. Kalau HR-V dia sudah ada low speed follow di adaptive cruise control ya.
Tapi dengan harga 309,9 juta, which is lebih murah dari Kia Sonet termahal. Dia udah lengkap banget nih fiturnya. Udah ada Honda Sensing tadi ya, udah bisa nyetir sendiri, belok sendiri, ataupun cruising otomatis ngikutin kendaraan di depannya. Lalu dia udah ada Honda Lane Watch, udah ada Apple CarPlay, Android Auto, sudah ada walkaway auto lock, udah ada keyless entry, udah ada remote engine start, dan masih banyak lagi. Dan ini sih patut dipertimbangkan nih kalau misalnya teman-teman lagi bingung nih antara race kah ataupun Sonet kah. Mungkin ini nih pilihannya. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram anaktester_go. Sampai jumpa.